Halo penyembah Tuhan atau penyembah kipas angin kosmos Wadesta, atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah kalian melihat berita di media sosial tentang seseorang yang mengembuskan nafas terakhirnya di tengah hiruk-pikuk rumah ibadah, lalu kolom komentarnya seketika penuh dengan narasi tentang keberuntungan, kemuliaan, atau semacam panggilan pulang yang dianggap indah? Fenomena ini seringkali dibungkus dengan romantisasi yang sangat tebal, seolah-olah kematian di tempat tersebut adalah sebuah anugerah yang dipilihkan secara khusus oleh entitas tertentu. Namun, jika kita sejenak menanggalkan kacamata emosional dan spiritual kita, lalu mencoba melihatnya melalui lensa objektivitas ilmiah, apakah benar ada sesuatu yang magis di sana? Atau jangan-jangan semua itu hanyalah konsekuensi logis dari variabel biologis, lingkungan, dan statistik yang kebetulan bertemu di satu titik waktu? Sebelum kita melangkah jauh lebih dalam ke dalam pembahasan yang mungkin terasa cukup tajam bagi sebagian orang, saya ingin memberikan catatan kecil sebagai batasan diskusi kita hari ini. Konten ini tidak disusun untuk menyerang keyakinan pribadi siapapun atau mendiskreditkan institusi tertentu. Fokus kita di sini murni adalah mengeksplorasi data, fakta medis, dan mekanisme psikologis di balik fenomena yang seringkali dianggap tabu untuk dibedah secara logika. Tujuan kita adalah memperluas ruang diskusi intelektual, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih membumi, dan memahami bahwa tubuh manusia tetaplah sebuah mesin biologis yang patuh pada hukum fisika terlepas dari di mana mesin itu berada. Kita akan membedah bagaimana lingkungan rumah ibadah yang seringkali dipenuhi kerumunan dan perangkat elektronik sebenarnya bisa menjadi pemicu stres fisik yang signifikan bagi organ vital kita. Mari kita mulai dengan membedah satu faktor teknis yang sering luput dari perhatian publik, namun memiliki dampak fisiologis yang nyata, sistem pengeras suara atau sound system. Di banyak tempat ibadah, penggunaan pengeras suara dengan volume tinggi dan frekuensi rendah atau bass yang dominan adalah hal yang sangat umum. Secara sains, suara bukan sekedar gelombang yang kita dengar melalui telinga, melainkan energi mekanis yang merambat melalui udara dan bisa berinteraksi langsung dengan jaringan tubuh manusia. Ada sebuah bidang studi yang disebut dengan penyakit fibroakustik. Ketika seseorang terpapar suara dengan tekanan desibel yang tinggi, terutama dalam ruang tertutup atau semi terbuka dengan akustik yang buruk, gelombang suara tersebut dapat menyebabkan getaran pada rongga dada. Jantung kita yang bekerja berdasarkan impuls listrik yang sangat halus bisa mengalami gangguan ritme jika terpapar oleh tekanan akustik yang berlebihan secara terus-menerus. Bayangkan sebuah jantung yang mungkin sudah memiliki kondisi bawaan atau faktor resiko karena usia, kemudian harus berhadapan dengan dentuman frekuensi rendah yang menggetarkan diafragma. Getaran mekanis ini dapat memicu respons stres pada sistem saras otonom. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung. Secara medis, ini bukan tentang siapa yang memanggil nyawa tersebut, melainkan tentang bagaimana gelombang suara berinteraksi dengan konduksi listrik jantung. Jika ritme jantung terganggu secara fatal, terjadilah apa yang disebut sebagai sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Di mata orang awam, ini terlihat seperti kematian yang tenang dan mulia. Namun secara biologis, ini adalah kegagalan sistematis akibat kegagalan adaptasi organ terhadap tekanan lingkungan yang ekstrim. Selain faktor suara, kita juga harus memperhatikan dinamika fisik yang terjadi selama prosesi ibadah. Banyak ritual melibatkan gerakan fisik yang repetitif dan melibatkan perubahan posisi tubuh secara drastis, seperti dari posisi bersujud atau duduk lama kemudian berdiri secara tiba-tiba. Secara fisiologis, ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut orthostatic hypotension atau hipotensi ortostatik. Saat kita berdiri mendadak, gravitasi menarik darah ke arah kaki, sehingga tekanan darah ke otak bisa menurun sejenak. Pada individu yang sehat, tubuh akan melakukan kompensasi dengan cepat. Namun pada mereka yang sudah berusia lanjut atau memiliki masalah sirkulasi, perubahan posisi ini bisa menyebabkan sinkop atau pingsan. Jika kondisi ini dibarengi dengan lingkungan yang pengap, kurang oksigen karena penuh sesak oleh manusia, dan suhu udara yang tinggi, beban kerja jantung akan meningkat berkali-kali lipat untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Lingkungan yang padat manusia atau crowding juga memiliki peran besar dalam memicu respons fisiologis yang berbahaya. Di dalam ruangan yang dipenuhi banyak orang, kadar karbon dioksida cenderung meningkat, sementara kadar oksigen menurun. Kondisi hipoksia ringan atau kekurangan oksigen ini seringkali tidak disadari oleh orang yang sedang fokus atau khusyuk. Namun bagi otak dan jantung, kekurangan oksigen adalah alarm bahaya. Ketegangan emosional yang seringkali menyertai aktivitas spiritual juga memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol secara masif. Dalam sains saraf, kondisi khusyuk atau trans spiritual seringkali berkaitan dengan aktivitas tinggi di lobus temporal dan penurunan aktivitas di lobus parietal. Namun di sisi lain, lonjakan emosional ini bisa menjadi beban tambahan bagi sistem kardiovaskular. Jika seseorang sedang dalam kondisi emosi yang sangat kuat, denyut jantung akan meningkat tajam. Dan bagi mereka yang memiliki plak pada pembuluh darah koroner, lonjakan ini bisa memicu pecahnya plak tersebut dan menyebabkan serangan jantung seketika. Fenomena yang kita sebut sebagai kematian saat beribadah ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan apa yang dalam dunia medis disebut sebagai stres termal. Banyak rumah ibadah, terutama yang memiliki nilai sejarah atau desain tradisional, tidak selalu dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara atau pendingin ruangan yang memadai untuk menampung ratusan hingga ribuan orang sekaligus. Ketika massa berkumpul dalam satu ruang tertutup, suhu lingkungan akan meningkat drastis akibat panas tubuh kolektif. Tubuh manusia berusaha mendinginkan diri melalui proses penguapan keringat, namun dalam ruang yang lembab dan padat, proses ini terhambat. Akibatnya, suhu inti tubuh bisa naik perlahan, memicu dehidrasi dan pengentalan darah. Bagi individu yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau gangguan ginjal, kondisi ini adalah resep sempurna untuk terjadinya kegagalan organ mendadak. Alih-alih sebuah peristiwa spiritual, ini sebenarnya adalah kegagalan termoregulasi tubuh yang dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Hal lain yang jarang dibahas adalah aspek psikologis yang berdampak pada fisik, yakni adanya tekanan sosial yang tidak disadari untuk tetap bertahan dalam prosesi hingga selesai. Di lingkungan rumah ibadah, ada semacam norma tidak tertulis di mana seseorang merasa tidak enak atau sungkan untuk meninggalkan barisan atau ruangan meskipun mereka mulai merasa pusing, mual, atau nyeri dada. Keinginan untuk tetap terlihat taat atau menghormati prosesi yang sedang berlangsung membuat seseorang seringkali mengabaikan sinyal peringatan dini dari tubuhnya. Dalam dunia medis, menit-menit awal gejala serangan jantung atau stroke adalah masa paling krusial untuk penanganan. Namun, karena individu tersebut memilih untuk bertahan demi kekusyukan atau rasa sungkan, kesempatan emas untuk mendapatkan pertolongan medis hilang begitu saja. Kematian yang terjadi kemudian dianggap sebagai kejadian mendadak yang magis, padahal ada jeda waktu di mana intervensi medis sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa jika individu tersebut tidak merasa terbebani oleh ekspektasi lingkungan. Kita juga perlu melihat faktor kelelahan fisik yang terakumulasi. Banyak aktivitas ibadah dilakukan pada jam-jam yang tidak ideal bagi jam biologis manusia, seperti dini hari atau larut malam, atau dilakukan setelah seseorang menjalani aktivitas harian yang melelahkan. Kurangnya durasi tidur dan istirahat mengganggu ritme sirkadian dan menurunkan ambang batas toleransi jantung terhadap stres. Ketika tubuh yang sudah lelah ini dipaksa melakukan aktivitas fisik yang repetitif atau berdiri dalam waktu lama, sistem saraf simpatis akan bekerja ekstra keras. Jika kita melihat data demografis, mayoritas mereka yang meninggal saat beribadah adalah kelompok usia lanjut. Secara biologis, elastisitas pembuluh darah pada lansia sudah jauh berkurang. Penumpukan faktor-faktor mulai dari kurang tidur, stres fisik, hingga lingkungan yang tidak mendukung, secara kumulatif menjadi pemicu atau trigger yang jauh lebih masuk akal daripada penjelasan metafisika manapun. Sekarang, mari kita bedah mengapa fenomena ini seringkali dilebih-lebihkan, seolah-olah terjadi sangat sering atau merupakan fenomena yang sangat spesial. Dalam psikologi kognitif, ada yang disebut sebagai availability heuristic atau heuristik ketersediaan. Otak manusia cenderung menganggap sesuatu itu sering terjadi atau sangat penting jika informasinya mudah diingat atau sering muncul di hadapan kita. Kematian di rumah ibadah memiliki nilai narasi yang sangat tinggi bagi media dan masyarakat.
Kematian seorang lansia di tempat tidur di rumahnya sendiri tidak akan menjadi berita nasional karena dianggap biasa dan wajar secara biologis. Namun, kematian di tengah kerumunan saat sedang melakukan ritual tertentu memiliki unsur dramatis yang kuat. Berita tersebut akan dibagikan ribuan kali, dikomentari dengan penuh emosi, dan terus diputar di media sosial. Intensitas pemberitaan inilah yang menciptakan ilusi statistik. Jika kita melihat data kematian global, jumlah orang yang meninggal di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum atau tempat kerja sebenarnya jauh lebih banyak secara angka absolut. Namun karena lokasi-lokasi tersebut tidak memiliki muatan emosional atau sakral, kematian di sana dianggap sebagai peristiwa medis biasa. Akibatnya, narasi publik seolah-olah menggiring opini bahwa ada pola khusus di rumah ibadah. Padahal secara probabilitas statistik, dimanapun ada kerumunan manusia dalam jumlah besar dan dalam durasi yang lama, risiko terjadinya insiden medis akan selalu ada. Kita cenderung melihat pola di mana sebenarnya hanya ada kebetulan statistik, karena pola tersebut memuaskan keinginan manusia untuk menemukan makna di balik peristiwa tragis. Selain bias kognitif yang sudah kita bahas, ada satu lagi mekanisme psikologis yang memperkuat narasi ini, yaitu bias konfirmasi. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Ketika seseorang yang dianggap religius meninggal di tempat ibadah, masyarakat akan segera menghubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk sebuah cerita yang koheren tentang akhir yang baik. Namun, mari kita jujur pada data. Jika ada seseorang yang dikenal kurang taat atau bahkan dianggap memiliki reputasi buruk meninggal di lokasi yang sama, narasi yang muncul biasanya akan sangat berbeda, atau bahkan kejadian tersebut tidak akan dibicarakan sama sekali dengan intensitas yang sama. Kita secara tidak sadar menyaring fakta agar sesuai dengan konstruksi idealisme kita. Hal ini menciptakan distorsi realitas, di mana kita hanya melihat keajaiban dan mengabaikan ribuan variabel medis yang sebenarnya sedang bekerja di balik layar. Berbicara soal variabel medis, kita tidak bisa mengabaikan kualitas udara di dalam ruang-ruang ritual. Banyak prosesi ibadah melibatkan penggunaan dupa, kemenyan, lilin dalam jumlah banyak, atau pembakaran bahan-bahan organik lainnya. Secara sains, pembakaran ini menghasilkan partikulat mikro yang disebut PM2.5, karbon monoksida, dan senyawa organik volatil lainnya. Bagi individu dengan masalah pernafasan kronis atau penyakit jantung koroner, menghirup partikel-partikel ini dalam konsentrasi tinggi di ruang dengan ventilasi terbatas bisa menjadi pemicu fatal. Partikulat ini bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan peradangan sistemik yang akut atau memicu penyempitan pembuluh darah. Jadi, alih-alih sebuah peristiwa metafisika, apa yang kita lihat seringkali adalah respons toksikologi tubuh terhadap polusi udara dalam ruang yang terkonsentrasi. Mari kita bedah lebih dalam mengenai aspek fisiologis dari aktivitas vokal yang sering dilakukan, seperti nyanyian atau lantunan doa yang panjang dan berulang. Aktivitas ini melibatkan teknik pernafasan tertentu yang secara langsung mempengaruhi saraf vagus, saraf utama dalam sistem saraf parasimpatis kita. Dalam kondisi normal, stimulasi saraf vagus memang bisa memberikan efek relaksasi. Namun pada individu yang memiliki sensitivitas tinggi atau kondisi medis tertentu, stimulasi vagal yang berlebihan melalui teknik pernafasan yang salah atau durasi yang terlalu lama bisa memicu apa yang disebut sebagai respons vasovagal yang ekstrim. Hal ini menyebabkan penurunan denyut jantung dan tekanan darah secara mendadak secara drastis. Jika tubuh gagal melakukan kompensasi, individu tersebut bisa kehilangan kesadaran atau bahkan mengalami henti jantung. Sains melihat ini sebagai malfungsi sistem saraf otonom akibat stimulasi mekanis dan respiratoris, bukan karena tubuh tersebut sedang dijemput oleh kekuatan luar. Seringkali, orang-orang terpesona oleh wajah jenazah yang meninggal saat ibadah yang katanya terlihat tenang atau tersenyum. Secara biologis, ada penjelasan yang sangat rasional untuk hal ini. Setelah kematian terjadi, otot-otot tubuh mengalami fase yang disebut primary flaccidity atau pelemasan primer. Pada fase ini, semua tegangan otot menghilang karena hilangnya suplai adenosin trifosfat atau ATP yang mengatur kontraksi otot.
Otot-otot wajah yang selama hidup mungkin sering menegang karena stres atau rasa sakit, tiba-tiba menjadi rileks sepenuhnya. Jika posisi kepala dan rahang berada dalam posisi tertentu, efek gravitasi bisa memberikan ilusi sebuah senyuman atau ekspresi damai. Ini adalah proses kimiawi dan mekanis murni dari dekomposisi awal jaringan tubuh, yang kemudian oleh persepsi manusia yang syarat emosi diinterpretasikan sebagai tanda-tanda spiritual. Kita memproyeksikan harapan kita pada kondisi fisik yang sebenarnya hanyalah hasil dari berhentinya fungsi biologis. Kita juga perlu mengkritisi konsep kemuliaan itu sendiri dari sudut pandang bioetika. Jika kita menyebut kematian saat ibadah sebagai hal yang mulia, secara tidak langsung kita menciptakan tekanan psikologis bagi mereka yang sedang sakit atau sudah lanjut usia untuk tetap memaksakan diri datang ke tempat ibadah demi mengejar akhir yang indah tersebut. Padahal, secara medis, memaksakan tubuh yang sedang dalam kondisi rentan untuk berada di lingkungan yang padat, bising, dan panas adalah tindakan yang sangat beresiko. Narasi romantisasi ini sebenarnya berbahaya karena mengabaikan prinsip keselamatan dan kesehatan. Sains mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dengan cara memahami batas-batas biologis tubuh kita. Mengabaikan gejala medis hanya karena kita berada di tempat yang dianggap suci adalah sebuah kesalahan fatal dalam penilaian risiko. Terakhir, mari kita bahas tentang yang disebut sebagai death by coincidence atau kematian karena kebetulan yang terukur. Di dunia ini, ribuan orang meninggal setiap jamnya. Secara probabilitas, ada persentase tertentu dari kematian tersebut yang akan terjadi di kantor, di pasar, di jalan raya, dan tentu saja di rumah ibadah. Jika kita menempatkan 10.000 orang berusia di atas 60 tahun dalam satu ruangan secara rutin selama beberapa jam, secara statistik, kemungkinan terjadinya insiden medis di ruangan tersebut akan meningkat secara signifikan. Ini adalah hukum bilangan besar atau the law of truly large numbers. Tidak ada yang aneh secara statistik jika seseorang meninggal di tengah kerumunan yang memang secara demografis memiliki resiko kesehatan yang tinggi. Masalahnya adalah kita sebagai manusia sangat buruk dalam memahami probabilitas dan lebih suka mempercayai narasi takdir. Jika kita bersedia untuk sedikit lebih skeptis, kita akan menyadari bahwa ada semacam efek penyaring yang bekerja dalam penyebaran informasi ini. Kita hanya mendengar cerita tentang mereka yang meninggal dalam posisi yang dianggap estetis atau spiritual. Sementara ribuan kasus kematian lainnya di tempat yang sama, yang mungkin terjadi di toilet rumah ibadah, di tempat parkir, atau dalam kondisi yang tidak fotogenik secara naratif, sengaja diabaikan karena tidak mendukung agenda romantisasi tersebut. Dalam ilmu logika, ini disebut sebagai Texas Sharpshooter Fallacy, di mana kita menembak tembok secara acak, lalu menggambar lingkaran sasaran di sekitar lubang peluru yang paling pas agar terlihat seperti sebuah ketepatan yang disengaja. Kita menciptakan makna setelah kejadian, bukan menemukan makna yang memang sudah ada sejak awal. Kematian tetaplah sebuah peristiwa biologis yang traumatis bagi sel-sel tubuh, tidak peduli seberapa indah label yang kita berikan padanya. Lebih jauh lagi, glorifikasi terhadap kematian saat beribadah ini sebenarnya menyimpan resiko sistemik bagi keselamatan publik. Karena dianggap sebagai sesuatu yang baik atau panggilan suci, banyak pengelola tempat ibadah yang akhirnya kurang memprioritaskan penyediaan alat medis darurat seperti Automated External Defibrillator atau pelatihan bantuan hidup dasar bagi para petugasnya. Ada semacam pola pikir fatalistik yang berkembang. Jika seseorang meninggal di sini, biarkan saja, itu sudah takdir yang indah. Padahal, dari sudut pandang medis dan kemanusiaan yang rasional, setiap nyawa yang bisa diselamatkan harus diupayakan keselamatannya. Mengganti kesigapan medis dengan narasi kemuliaan hanyalah sebuah pengalihan tanggung jawab atas kegagalan kita dalam menciptakan lingkungan publik yang aman secara kesehatan. Kita harus mulai memisahkan antara penghormatan terhadap ritual dengan kewajiban untuk menjaga fungsi biologis setiap individu yang hadir. Sebagai kesimpulan dari bedah data dan fakta kita kali ini, penting bagi kita untuk mulai melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan.
Kematian saat beribadah bukanlah sebuah anomali spiritual, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor lingkungan, seperti tekanan suara vibroakustik, sirkulasi udara yang buruk, beban fisik yang ekstrim, serta kondisi medis bawaan yang diperparah oleh stres emosional. Semuanya bisa dijelaskan dalam diagram medis dan rumus fisika. Menghilangkan lapisan mistis dari fenomena ini bukan berarti kita kehilangan empati, melainkan justru menunjukkan rasa hormat yang lebih tinggi terhadap realitas kehidupan manusia itu sendiri. Kita belajar bahwa tubuh kita adalah sistem yang sangat rawan dan membutuhkan perlindungan logis, bukan sekedar pemaknaan puitis saat sistem tersebut akhirnya berhenti berfungsi. Memahami hal ini membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa hidup adalah tentang apa yang kita lakukan saat masih bernafas, bukan tentang di mana koordinat geografis kita saat nafas itu berhenti. Dengan berpikir lebih kritis dan berbasis data, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita tanpa harus terjebak dalam delusi yang bisa membahayakan nyawa. Kita tidak perlu mencari-cari keajaiban pada peristiwa yang secara statistik dan biologis memang bisa dijelaskan dengan gamblang. Kejujuran intelektual mungkin terasa dingin bagi sebagian orang, namun itulah satu-satunya cara bagi kita untuk benar-benar memahami mekanisme alam semesta tanpa bias. Terima kasih sudah menyimak pembedahan ini dengan pikiran terbuka. Jika kalian merasa perspektif berbasis data dan logika seperti ini penting untuk terus disuarakan di tengah riuhnya narasi yang seringkali tidak masuk akal, dukung kami untuk terus menyajikan konten yang jernih dan objektif. Mari menjadi bagian dari kelompok yang berani melihat kenyataan tanpa polesan, karena kebenaran tidak butuh hiasan untuk menjadi nyata. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika menurut kalian ada orang lain yang perlu melihat sisi lain dari fenomena ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya, tetap rasional, tetap skeptis, hanya di channel Silent Majority.